Sahabat Lapo Cabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Tetapi telah belasan dukun dicoba, telah banyak uang keluar untuk ongkos menjemput tukang-tukang obat tradisional, telah berbagai macam ramuan dimakan. Hamdani tidak punya kemampuan menghadapi istrinya yang sudah dinikahi 4 bulan itu. Dalam keputusasaan itulah Erwin dijemput pesuruh Hamdani dari gubuknya di Pandegiling. Ini kali penyakit lain lagi yang belum pernah dihadapi Erwin. Tetapi menurut penglihatan di dalam air kelapa gading masih penyakit kiriman orang. Benar, seperti kata mereka yang telah mengusahakan penyembuhan Tuan. Ini buatan orang, kata Erwin. Itu sudah lagu lama. Saya sudah tahu, saya tidak ingin tahu buatan orang atau setan, tetapi saya ingin sembuh. Kamu sanggup atau tidak? Kata Hamdani yang sudah jengkel dan mengukur usia Erwin, tentu mau minta uang jalan saja. Erwin memandang Hamdani, tenang, tanpa tanggapan atas kata-katanya yang kasar. Kemudian orang kaya dan ternama itu menundukkan kepala. Pandangan lembut anak muda itu menimbulkan rasa ngeri di dalam hatinya. Saya bukan insan yang dapat menentukan. Yang dapat berbuat demikian hanya satu, Dia, Allah. Saya sampai di sini karena diminta datang, bukan menawarkan diri. Bukan karena Tuan seorang hartawan. Tuan boleh bangga dengan kekayaan Tuan. Tetapi sehina-hina dan semiskin-miskin saya masih punya harga diri. Erwin berdiri. Hamdani menyesal telah mengeluarkan kata-kata yang kiranya tidak diterima karena menyakitkan hati dukun muda itu. Mengapa ia mendadak merasa ngeri melihat pandangan Erwin? Rasa takut ditambah rasa rendah diri yang menerjang dirinya membuat ia merasa jadi tambah lemah dan kecil. Rupanya dukun muda ini tidak menghormati dia yang terkenal kaya raya dan punya kedudukan terpandang. Rupanya ada juga manusia dan entah berapa banyak manusia lain lagi yang sama sekali tidak merasa kecil berhadapan dengan dirinya. Tanpa mengangkat kepala, Hamdani berkata, "Maafkan aku dukun muda, aku terlanjur mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Karena putus asa, bukan karena kesombongan. Siapa yang tidak akan putus asa menanggung penyakit yang begini memalukan? Sudilah duduk kembali dan tolong aku. Berapapun akan kubayar." Katanya terlanjur lagi, "Jangan bicara uang Tuan. Andai kata Tuan seorang miskin yang terlunta-lunta pun akan saya coba menolong. Sejauh kemampuan pemberian Tuhan yang ada pada saya. Usaha saya terhadap Tuan tidak akan lebih daripada kalau saya berhadapan dengan seorang pengemis sekalipun. Bagi saya, semua manusia itu sama, yaitu sama-sama hamba Allah. Bagi saya, bukan yang kaya jadi lebih mulia, bukan si miskin jadi hina dina. Perbuatan, budi, dan amal ibadahlah yang menentukan kemuliaan atau kehinaan seseorang. Pernahkah Tuan mengetahui itu? Pernahkah Tuan dengar bahwa harta kekayaan hanya hiasan sementara orang hidup yang bisa lenyap seketika bila Tuhan menghendakinya?" Kata Erwin sambil duduk kembali menghadapi orang sakit itu. Belum pernah ia seumur hidupnya dipukul orang dengan kata-kata begitu pedas tanpa ampun. Ia dipersamakan dengan pengemis. Dukun ini tidak melihat dirinya lebih mulia dari orang lain, bahkan tidak di atas seorang pengemis. Betapa kecil dirinya di mata Erwin, tetapi ia merasakan juga kebenaran kata-kata Erwin itu. Betapa banyak kekurangannya dalam hidup, hanya hartanya yang lebih. Budi pekerti, amal ibadah, sopan santun masih jauh sekali.
Tuan telah putus asa? Tanya Erwin. Ya, kata Hamdani singkat. Orang yang putus asa tidak guna diobati lagi, Tuan. Ia tidak percaya akan kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Itulah orang yang putus asa. Tidak, maksud saya sudah kehilangan harapan. Sudah banyak dokter mencoba, telah banyak pula dukun yang datang. Penyakit saya masih begini, tidak ada perubahan. Saya perlu 1 mangkok putih berisi air kelapa. Lebih baik air kelapa hijau atau kelapa gading kalau ada. Jika tiada, air putih biasa. Asalkan belum dimasak. Berikut 1 pisau yang sudah karatan. Air kelapa gading segera tersedia, tetapi pisau karatan tidak ada. Erwin mengeluarkan pisaunya sendiri, pisau kecil, memang yang sudah karatan. Pisau diletakkan di dalam air kelapa, tenggelam ke dasar. Dukun muda itu menjampi-jampi, kemudian dalam hati ia berkata, "Kalau orang ini bisa ditolong, timbullah kau pisau." Pisau itu tiba-tiba mengambang ke permukaan air kelapa. Hamdani dan beberapa keluarga terdekatnya yang hadir di sana terkejut, kagum, dan rasa hormat pada dukun muda itu. Belum ada di antara dukun-dukun yang lalu menimbulkan keanehan seperti itu. Pisau yang begitu berat bisa timbul. Kemudian Erwin memandangi air kelapa yang kemudian beriak lalu berombak-ombak seperti air danau ditiup angin. Tampak oleh Erwin seorang wanita berkulit kuning langsat dan beberapa laki-laki. Tuan telah menyakiti hati seorang wanita berkulit kuning. Dia menerima nasib buruk. Tidak tahu mengapa harus begitu, tetapi dia pasrah, kata Erwin. Dia tidak mengangkat mukanya, tetap memandang ke air kelapa di dalam mangkok putih itu. Hamdani menjadi pucat. Begitu pula sanak keluarganya. Dapatkah disembuhkan? Tanya Hamdani. Tolonglah, kata paman Hamdani. Gusti tolonglah dengan segala usaha. Sambungnya yang pernah mendengar bahwa menutur Erwin harus dengan Gusti, karena ia seorang sakti. Iya, hanya Gusti yang dapat membebaskan saya. Mohon Hamdani turut-turutan menyebut Gusti kepada Erwin yang tadi diremeh dan dihinanya. Jangan sebut saya dengan Gusti, karena saya hanya orang biasa. Kalau Tuan akan sembuh, maka Allah yang memperkenankan kesembuhan Tuan. Saya hanya mohon kepadanya dan berusaha. Persis di saat seperti itulah datang perasaan yang sudah cukup dikenal oleh Erwin. Tanda-tanda untuk berubah rupa. Ia tidak mungkin melarikan diri seperti yang dilakukan tatkala dia berada di pabrik rokok kretek tempo hari. Pergilah tuan-tuan semua, kecuali Tuan Hamdani, kata Erwin. Mengapa begitu? Tanya paman Hamdani. Pergilah, pengobatan ini cukup kuusahakan di hadapan Tuan Hamdani saja. Hamdani meminta pada keluarganya agar semua meninggalkan kamar. Tinggal kini mereka berdua saja, sang dukun muda dan si kaya. Pintu kamar juga sudah dikunci oleh Hamdani menurutkan kehendak Erwin. Jangan Tuan terkejut dan menjerit ya, pinta Erwin. Mengapa? Tanya Hamdani. Dukun yang sebenarnya itu akan datang ke dalam diriku. Jangan takut. Tuan akan sembuh kalau Tuhan mengizinkan. Jangan berteriak. Hamdani berjanji akan mematuhi semua perintah. Erwin mulai berkeringat-keringat. Kemudian perubahan itu datang, mulai dari tangan dan kakinya. Kemudian tubuhnya. Hamdani memperhatikan dengan rasa takut yang amat sangat. Belum pernah ia setakut itu. Tetapi ia menahan diri, peluh membasahi diri Hamdani. Kemudian ia pun gemetaran.
tetapi ditahannya, karena di atas dari segala-galanya yang amat penting adalah penyembuhannya. Jangan bikin pembalasan, kata Erwin yang tubuh sudah jadi tubuh harimau. Tidak, kata Hamdani. Dia tidak sanggup menjawab lain. Siapa yang sanggup melawan perintah harimau berkepala manusia di dalam sebuah kamar terkunci? Tuan yang salah dalam semua bencana ini, kata Erwin lagi. Ya, sayalah yang bersalah. Minta maaf kepada wanita itu. Beri dia setengah dari harta Tuan untuk dirinya dan anak Tuan yang ada padanya. Baik, akan saya lakukan, kata Hamdani patuh. Saya akan sembuh. Saya hanya berusaha. Mohonlah kepada Tuhan, sahut Erwin. Baik Gusti, kata Hamdani. Hari ini Tuan pergi menemuinya, juga keluarganya, kata Erwin. Nanti saya akan pergi menemui mereka. Begitu sahut Hamdani. Erwin berubah rupa kembali, perlahan-lahan jadi manusia biasa lagi. Minumlah air kelapa ini, tak usah semua, perintah Erwin. Hamdani meminum air kelapa itu, sebelah dibiarkannya tersisa. Sebelum tidur nanti malam, sapukan sisa air kelapa ini semuanya ke seluruh bagian yang lemah itu. Tuan mengerti? Mengerti Gusti, sahut Hamdani merasa segar setelah minum air kelapa. Sekarang saya mau pulang. Tidak perlu diceritakan apa yang Tuan lihat tadi. Nanti Mbah Putri belang murka. Baik Gusti, kata Hamdani. Dia berjanji dalam hati untuk tidak menceritakannya. Kalau Mbah Sakti itu marah, bisa jadi dia akan dikoyak-koyak dan hati serta jantungnya akan dimakan. Dia pernah mendengar bahwa harimau suka makan isi perut manusia. Tapi kenapa Gusti mau buru-buru pulang? Saya mohon, Gusti suka makan bersama saya. Dan saya ada niat di dalam hati. Bukan mau mengupah Gusti, karena saya tahu Gusti tidak butuh uang. Tetapi saya ingin menyampaikan niat saya. Baiklah, kata Erwin memenuhi harapan pasiennya yang amat girang itu. Keluarga Hamdani masuk kembali. Orang kaya itu mengatakan bahwa pengobatan sudah dimulai dan dia akan makan bersama dukun muda itu. Kelapa yang masih berisi air setengah telah disimpan Hamdani sesuai dengan keinginan Erwin. Seusai makan, Erwin diantar pulang dengan mobil Mercy. Di dalam sakunya sudah dimasukkan Hamdani satu bungkusan berisi uang 1 juta rupiah, sebagaimana dijanjikannya bagi orang yang dapat menyembuhkannya.